Shalom. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bersaksi di forum ini. Nama saya Yun Gilianti dan saya ingin menyaksikan tentang kebaikan Tuhan, tentang kuasa-Nya yang luar biasa, yang dahsyat. Dan saya percaya bahwa kesaksian setiap anak Tuhan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan adalah alat untuk mempermalukan dan mematahkan kuasa iblis. Dan memang iblis sudah dikalahkan dan kemenangan ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kesaksian ini akan saya mulai ketika saya mengalami sakit endometriosis, yaitu seperti daging tumbuh yang ada di dalam perut dan dia akan terus bertumbuh seiring jalannya waktu. Dan itu sangat mengganggu, selain membahayakan. Sakitnya luar biasa dan saya sudah mengalami itu bertahun-tahun lamanya. Jadi ketika haid itu saya akan merasakan kelemahan tubuh dan kesakitan, kenyerian yang luar biasa pada perut itu selama 3-7 hari. Jadi saya tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Makan apa-apa pun juga mual, jadi sungguh tersiksa. Nah, suatu ketika periksa ke dokter karena sudah tidak tahan, dokter bilang bahwa itu harus dioperasi. Saya minta, oke dokter, saya minta waktu dulu, mungkin nggak langsung ya, mungkin bisa minta waktu. Ya, saya kasih waktu 3 bulan karena ini sudah semakin membesar sebesar telur ayam. Lalu saya berdoa, memang saya selalu berdoa dan saya bertanya, Tuhan, betulkah Tuhan Yesus itu penyembuh? Ataukah hanya itu terjadi pada masa lalu gitu ya? Saya selalu berdoa dan suatu ketika Roh Kudus seperti mengingatkan pada saya bahwa coba kamu lihat perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Oh iya, saya lalu mencari di Alkitab. Tentu saja nggak secara instan ketemu ya, itu memakan waktu yang lama. Jadi ketika saya mencari, saya membaca apa yang saya baca, oh bukan. Saya mencari lagi, oh bukan. Sampai suatu saat saya bertemu ayatnya dan saya langsung berteriak, refleks. Yes, amin Tuhan. Jika ini terjadi pada perempuan itu, maka ini juga bisa terjadi padaku. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Entah kenapa saya merasakan begitu sukacita dan percaya bahwa ini juga akan terjadi padaku. Karena aku melihat bagaimana kuasa Tuhan itu seperti disedot ketika orang perempuan itu menarik jubahnya dan Tuhan menoleh gitu ya. Itulah iman yang sungguh-sungguh menggetarkan hati Tuhan. Jadi kemudian saya menjadi bersemangat. Meskipun masih sakit tapi saya bersemangat, ya pasti ada kesembuhan dari Tuhan. Hingga pada suatu ketika ada teman yang telepon saya bilang bahwa ada pengobatan terapi jus ada di Bandung gitu ya. Saya percaya bahwa itu tidak kebetulan dan saya segera merespon dengan mencari tempat itu karena saya sungguh-sungguh ingin mengobati sakit saya ini ya. Saya mencari tempatnya memang jauh, tapi saya tidak putus asa dan saya sukacita dan diberi obat, diberi resep dan saya jalankan, saya coba untuk taat. Setiap hari saya minum pagi, siang, sore jus buah dan juga jus sayur yang sudah diresepkan oleh beliau. Dan itu sebetulnya sangat menyenangkan karena memang selain segar ya, buah-buahan memang segar, sayur agak-agak langu, tapi nggak apa-apa, saya tahan rasa itu karena saya ingin sembuh dan saya sangat tidak suka obat-obat kimia. Saya dari dulu jarang sekali minum obat kalau nggak terpaksa. Jadi saya mencoba itu sebulan, 2 bulan, sampai dengan 1 tahun atau satu setengah tahun. Dan kemudian rasa sakit itu tiba-tiba menghilang sampai akhirnya saya mencoba memastikan lagi kepada dokter yang juga anak Tuhan. Saya bilang, dok, ini saya udah gak sakit nih dok,
perlu diperiksa lagi nggak, masih ada nggak gitu. Terus kata dokter, udah nggak usah, kalau udah nggak sakit berarti sudah sehat. Jadi kita jangan sedikit-sedikit ke rumah sakit kalau ada apa-apa. Kalau bener-bener sakit nggak tahan baru ke dokter, ke rumah sakit, kata dokter itu. Dan puji Tuhan saya dikuatkan oleh kata-katanya dan saya bersyukur. Nah kemudian sejak saat itu saya mulai senang membaca firman ya, karena yes, ini terjadi, mujizat ini terjadi gitu ya. Saya mulai membaca dan akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan seorang teman yang juga saya anggap sebagai mentor, yang banyak membimbing saya tentang pengetahuan tentang firman gitu. Dan dia juga menganjurkan saya untuk baca firman dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Terus baca sehari 20 pasal. Sehari 20 pasal itu bukan hal yang mudah, sungguh-sungguh sulit buat saya. Tapi saya mencoba taat gitu, karena saya juga punya rasa ingin tahu yang besar gitu ya. Karena ini memang suatu yang luar biasa gitu ada di sini. Saya mencoba taat dan 20 pasal itu bisa makan waktu 2-3,5 jam ya sehari. Saya mencoba untuk bangun lebih pagi jam 3 ya, kalau jam 4 itu kurang jam 3 gitu, sehingga saya masih bisa beraktivitas di rumah. Dan puji Tuhan saya waktu itu tidak bekerja, sehingga saya punya banyak waktu untuk membaca firman. Nah jadi dari hari ke hari semakin diulang lagi firman itu, semakin Tuhan membukakan lebih banyak lagi, lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan itu membuat saya bersukacita. Saya senang sekali, apalagi membaca baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu semuanya luar biasa. Saya merasakan betapa kuasa Tuhan itu sungguh-sungguh ya, ajaib bagi kita, anak-anaknya, ciptaannya. Dan itu saya sering menceritakan hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan pada waktu perjanjian lama, di mana Tuhan melakukan secara langsung di depan manusia. Itu saya sering ceritakan kepada keponakan-keponakan saya, bahwa ini loh, kita punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang dahsyat. Begitu juga dengan di perjanjian baru, di mana hukum kasih itu benar-benar harus kita terapkan. Dan begitulah dari hari ke hari saya semakin dikuatkan dan semakin bersemangat dalam menghadapi hidup ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini sanggup menyelesaikan semua masalah-masalah, sanggup menyelesaikan semua kesulitan-kesulitan di dalam hidup saya. Dan memang ajaib firman Tuhan ini, karena meskipun dibuat beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi tetap bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah masa kini. Dan saya percaya juga masalah yang akan datang. Tetapi percayalah, sebagai anak Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang akan menuntun kita menembus kegelapan, selalu berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan itulah jalan, kebenaran, dan hidup, juga terang. Yesus adalah terang. Itulah yang harus kita amini dan kita imani. Juga pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Jadi mari kita lebih intim lagi kepada Pencipta kita, Juru Selamat kita, lebih tahu lagi isi hatinya, apa yang dilarang, apa yang dijanjikan, itu semuanya akan terjadi pada hidup kita. Jangan khawatir, itu semua akan terjadi pada hidup kita ketika kita benar-benar percaya dan kita berjalan di dalam track yang sudah ditentukan. Tapi ketika kita berpikir dengan pikiran kita sendiri dan mencoba mencari jalan keluar sendiri, itu semua akan sia-sia. Jadi tetap berpegang pada firman Tuhan ya, karena inilah jalan itu. Inilah jalan itu di mana Tuhan menyatakan kehendaknya di dalam firman itu, menuntun kita, menjanjikan kita
semuanya ada di dalam sini, dan itulah yang harus kita pelajari menjadi dasar kehidupan kita. Dan juga saya akan bacakan dari Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi mari kita tidak melupakan ajaran-ajaran Tuhan kita melalui firman ini, melalui Alkitab ini. Karena ketika kita melupakan dan mencoba mencari jalan keluar sendiri, mencari solusi sendiri, maka Tuhan juga akan melupakan anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang hidup bukan seperti masa-masa kita. Sekarang dunia sedang diliputi oleh kemajuan teknologi yang canggih bebarengan dengan kejahatan yang semakin canggih. Teknologi itu bisa memudahkan kehidupan kita, tetapi juga bisa membahayakan bagi kehidupan kita. Tergantung dari mana kita meresponi atau mengambil tindakan yang benar. Dengan banyaknya perkembangan-perkembangan yang begitu cepat saat ini, seperti robot-robot dengan teknologi buatan, dengan kecerdasan buatan, kemudian teknologi-teknologi hard beam yang bisa menimbulkan kekacauan, menimbulkan kebinasaan, dan juga masalah-masalah gender, perang, kekurangan pangan, cuaca, iklim. Itu semua memang akan kita hadapi, dan juga kitab Wahyu mengatakan bahwa itulah yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi suka tidak suka, percaya tidak percaya, kita memang sudah ada di penghujung zaman. Tapi marilah kita terus melekat kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jawaban kita. Kenali Dia dengan seluruh kekuatan hidup kita, iman kita, percaya dan yakin. Terus berjalan di track-nya, maka kita akan diluputkan. Demikian kesaksian saya. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.